Assalamualaikum, kembali membahas tentang ANOVA. Di sini 4 kelas matematika teknik diberikan oleh 4 orang dosen. Lakukan pengujian hipotesis pada taraf nyata 5%. Apakah terdapat perbedaan yang nyata di antara nilai rata-rata yang diberikan ke 4 dosen? Nilai akhir tercatat sebagai berikut. Ini dia. Berarti dosennya ada 4, berarti perlakuan kita ada 4, ulangannya, wah ternyata ulangannya berbeda-beda. Untuk ini ada 5, ini ada 6, ini ada 5, ini ada 4. Jadi langkah pertama yang kita lakukan itu kita cari total jumlahnya dulu ya. Jumlah berarti di sini sama dengan sum data yang ini. Kita tarik ke samping. Di sini totalnya berarti sama dengan sum jumlah yang ini. Ini total jumlah. Selanjutnya kita cari kuadratnya. Kita bagi dengan masing-masing ulangannya. Jadi kuadrat jumlahnya. Jumlah. Kuadratnya, jumlah kuadrat. Jadi di sini kita geser biar kelihatan. Ini sama dengan, langsung saja kita bagi dengan banyaknya ulangannya. Dibagi dengan 5 di sini. Ini dibagi 6. Karena ulangannya ada 6. Ini dibagi 5. Bagi 5. Ini dibagi 4. Ini kenapa? Ini dibagi 4 sama dengan ini kuadrat bagi 4. Selanjutnya kita cari kuadratnya lagi, kuadrat masing-masingnya untuk mencari JKT. Berarti kuadratnya A, B, C, D itu sama dengan, bukan ini kuadrat, kita lakukan hal yang sama. Ini kita lakukan hal yang sama untuk ke sampingnya, ke bawah, kuadrat masing-masing perlakuan ya. Kita cari jumlahnya. Jumlahnya sama dengan, di sini sama dengan sum keseluruhannya saja. Ya. Selanjutnya kita ingin mencari tabel ANOVA-nya. Kita ingin mengetahui apakah kita menolak atau hipotesis. Sebelumnya kita sudah membuatkan hipotesisnya. H0 μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 sama dengan μ4. Berarti rata-rata nilai yang diberikan ke 4 dosen sama. H1-nya rata-rata nilai yang diberikan ke 4 dosen tidak sama. Berarti sekarang kita cari JKT. JKT itu sama dengan jumlah kuadrat yang ini. Yang ini sama dengan ini dikurang dengan T titik kuadrat. T titik kuadrat berarti T titik kuadrat dibagi 20 karena jumlah amatan kita, jumlah ulangan kita semuanya 20. Oh, di sini ada yang kurang. Oke. Di sini pangkat 2 dibagi 20. Selanjutnya kita cari JKP. JKP ini katanya ini adalah sigma I sama dengan 1 sampai KTI titik kuadrat dibagi NI. Kenapa dibagi NI? Jadi bedanya dengan ANOVA satu arah dengan ulangan tidak sama karena ulangannya masing-masingnya berbeda, berarti di sini NI. Kita sudah mencarinya di sini tadi. Berarti ini sama dengan ini
tambah yang ini, tambah ini, tambah yang ini, dikurang T titik-titik kuadrat ini kuadrat dibagi 20 sama dengan 536,5 JKP-nya. Selanjutnya kita cari JKG. JKG kita sama dengan JKT dikurang dengan JKP. Ini 11. Ini kita copy. Kita masukkan ke sini. Salah. Berarti atau kita salin saja. JKT 1659 59,75. Di sininya JKG-nya 1123,5. Di atasnya 536,25. Di sini perlakuan kita 4 kurang 1 berarti 3. Di sini total kita kan N kurang 1 berarti 20 kurang 1 19 dikurang 3 kita dapat 16. Selanjutnya kita cari kuadrat tengah. Kuadrat tengah sama dengan jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya. Itu dia. Kita lakukan hal yang sama untuk JKG. Itu kita dapat JKG. F hitungnya sama dengan KTP dibagi dengan KTG. Nah, ini kita dapat F hitungnya 2,545. Kita bandingkan dengan F tabel. Kita lihat tabel F di mana F-nya alfanya 0,05. V1-nya sama dengan K kurang 1. Ini kita letakkan ke tengah biar lebih cantik. V2-nya N kurang K, berarti 316 di sini. Berarti ini V1, ini V2, 3,24. Kita bandingkan, ternyata F hitung kita kecil dari F tabel. Berarti terima H0, 0, tolak H1. Sekarang kita juga bisa melihat dengan menggunakan rumus data analisis di sini. Langkahnya kita ambil data analisis, lalu kita ambil data analisis di sini. Kita ambil ANOVA single factor, kita okekan. Kenapa di sini sama dia caranya dengan ANOVA satu arah dengan ulangan tidak sama? Karena dia masih sama-sama ANOVA satu faktor. Di sini berarti kita masukkan bukan data kita inputkan di sini. Data kita. Itu data kita. Lalu grupnya kita kolom. Kenapa? Karena perlakuan kita lihat kolom. Ini alfanya 0,05, outputnya kita letakkan di sini. Di sini. Biar kelihatan. Lalu kita okekan. Biar kelihatan perbandingannya. Nah, coba kita perhatikan. Ini ANOVA kita. Ini kolom 1 ada 5 perlakuan, kolom 2 ada 6 perlakuan, kolom 3 ada 5 perlakuan, kolom 4 ada 4 perlakuan. Lalu jumlahnya ini sama dengan jumlah yang kita cari tadi di sini, lalu variansi masing-masingnya. Kita lihat tabel ANOVA kita. Tabel ANOVA kita jika kita bandingkan, ini source of variance sama dengan sumber keragaman, ini between group sama dengan perlakuan, galat sama dengan within group, total. Lalu DF itu adalah degree of freedom sama dengan derajat bebas. Ini 3, 16, 19. Ternyata kalau misalnya kita perhatikan dengan cara manual kita mencari perhitungannya dan cara langsung dengan menggunakan formula di dalam Excel, kita sama memperoleh hasilnya. F hitungnya sama dengan 2,545616. Bagaimana seandainya kalau misalnya kita tidak punya tabel F? Seandainya kita tidak mempunyai tabel F, kita bisa mengetahui menolak atau menerima hipotesis dengan membandingkan p-value ini. Jika p-value kita sekarang besar dari alfa,
alfa, berarti keputusannya adalah terima H0, bukan, kalau P value-nya besar, terima H0, tolak H1. Berarti keputusannya sama. Rata-rata kesimpulannya terima H0 tolak H1. Kesimpulannya rata-rata nilai ke 4 dosen tidak sama. Sekian. Terima kasih.